Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa ikuti kembali kajian dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kita sampai pada al-muharramatu muaqqatan, wanita-wanita yang haram dinikahi sementara waktu. Artinya pada kondisi seperti yang akan kita fahami haram dinikahi, tapi kalau kondisinya berubah menjadi boleh dinikahi. Nah, siapa saja wanita yang haram dinikahi sementara waktu itu? Yang pertama yaitu saudarinya istri. Saudarinya istri. Jadi apabila kita sebagai laki-laki punya suami, kita sebagai laki-laki punya istri, istri kita punya saudari, kita tidak boleh menikahi saudari istri. Kenapa? Karena Allah berfirman mengumpulkan dua saudari jadi istri itu tidak boleh. Al-jam'u bainal ukhtain, mengumpulkan dua saudari, dua-duanya dijadikan sebagai istri, tidak boleh. Tapi kalau gantian tidak apa-apa. Kalau gantian tidak apa-apa, gitu. Dengan syarat yang ada, gitu ya. Dengan syarat yang ada, gantian tidak apa-apa. Kalau dua-duanya dijadikan sebagai istri dalam satu waktu, jadi satu waktu sekarang, gitu, dia istri saya, saudari dia juga istri saya, nah itu tidak boleh, tidak boleh gitu. Nah karena itu tatkala yang satu sudah jadi istri kita, maka saudarinya haram kita nikahi. Sampai kapan? Sampai istri kita, saudari dia yang jadi istri kita itu sudah tidak jadi istri kita lagi. Jadi kalau misalnya istri kita meninggal atau kita cerai, dia punya saudari, kita boleh menikahi saudarinya, ya tentunya dengan persyaratan pernikahan sebagaimana dulu waktu dibahas tentang syarat-syarat pernikahan. Melamar, pakai wali, akad baru, mahar baru, semuanya kayak gitu. Kesimpulannya bahwa wanita yang haram dinikahi yang pertama adalah saudarinya istri. Adapun dalilnya adalah karena Allah SWT berfirman, termasuk yang diharamkan wa antajma'u bainal ukhtaini, dan kalian juga diharamkan mengumpulkan dua saudari sebagai istri dua-duanya. Lalu ada sedikit pembahasan di sini. Di antara ulama memasukkan al-jam'u bainal ukhtaini itu haram mu'abbad, dan di antara ulama membahasnya haram mu'akkad al-jam'u bainal ukhtain. Itu sesungguhnya satu bab tapi sudut pandangnya saja. Gitu. Jadi mengumpulkan dua saudari jadi istri, gitu, istri seorang laki-laki itu haram selama-lamanya.
haram selama-lamanya gitu. Kalau kalimatnya tetap sempurna seperti ini, yaitu dua saudari, dua-duanya dijadikan istri seorang laki-laki, itu haram selama-lamanya. Nah, adapun pembahasannya menjadi haram sementara, pemahamannya adalah istri saudari kita, saudari istri kita haram untuk kita sementara waktu. Kalau istri kita ini sudah tidak jadi istri, entah meninggal atau cerai, maka saudarinya menjadi halal kita lamar dan kita nikah. Nah, dengan begitu maka jadinya itu haram sementara. Karena itu kalimatnya yang bagus adalah haram sementara. Yang pertama adalah saudari istri kita. Itu haram sementara. Iya, sampai kapan? Sampai istri kita tidak jadi istri, baru dia boleh. Itu. Yang kedua adalah bibinya istri. Bibinya istri. Nah, jadi itu. Bibinya istri tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh seorang laki-laki menjadikan wanita dan bibinya dua-duanya dijadikan istri bersamaan. Mengumpulkan dua wanita ini adalah wanita sama bibinya, baik bibi dari bapak maupun bibi dari ibu. Nah, maka al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha aw wa khalatiha. Mengumpulkan dua wanita, yaitu wanita sama bibinya, baik bibi dari bapak maupun bibi dari ibu, tidak boleh dua-duanya dikumpulkan dijadikan satu istri. Dijadikan istri satu laki-laki. Ya. Adapun dalilnya adalah sudah kita baca tadi hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusma'u bainal mar'ati wa ammatiha, tidak boleh dikumpulkan wanita sama bibi dari bapaknya, nah dua-duanya dijadikan istri, wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan juga wanita sama khala, bibi dari ibu, saudarinya bapak atau saudarinya ibu. Ya. Nah, dan di kitab lain dua nomor ini dijadikan satu, dan bisa juga dua nomor ini jadi tiga nomor. Nah, jadi kalau jadi satu, maka begini, wanita yang haram dinikahi sementara yaitu saudarinya istri, bibinya istri dari bapak, bibinya istri dari ibu. Nah, kumpul dalam satu nomor. Yang di kitab kita dijadikan dua nomor. Dan ada yang menjadikan tiga nomor. Yang pertama, saudarinya istri haram buat kita sementara. Saudarinya istri kita haram untuk kita sementara. Bibinya istri kita, bibi dari bapak, haram untuk kita sementara. Bibi dari ibu juga haram untuk kita sementara. Nah, itu intinya kita sudah paham dari maklumat ini bahwa saudarinya istri tidak boleh kita nikahi selama istri itu masih jadi istri kita. Yang kedua, bibinya istri kita dan bibi dari ibu istri kita juga haram untuk kita nikahi sementara waktu. Berikutnya, zaujatul ghairi wa mu'taddatuhu. Zaujatul ghairi wa mu'taddatuhu. Istrinya orang lain dan wanita yang masih menunggu masa iddah
dari orang lain. Itu juga haram dinikahi. Ya. Ini dijadikan satu, dan yang lebih enak pembahasannya ini dijadikan dua mutlak. Dijadikan dua terus tidak pakai penjelasan, tidak ada masalah gitu. Yang enak kayak gitu. Bagaimana? Jadi istrinya orang lain tidak boleh kita nikahi. Nah, jadi gitu aja. Jadi kenapa? Karena dia masih berstatus sebagai istri orang lain. Siapapun dia, istri orang lain tidak boleh kita nikahi. Siapapun dia, kalau dia masih berstatus sebagai istri orang lain, kita tidak boleh menikah. Kalau kita nikah, batal. Kalau sampai berhubungan zina, gitu. Nah, kenapa? Karena tidak boleh wanita itu bersuami dua. Bersuami dua, poliandri ya. Tidak boleh wanita itu bersuami dua. Nah, dia dalam status sebagai istrinya laki-laki lain, maka dia tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Nah, berarti wanita itu haram untuk dinikahi sementara waktu. Adapun apabila dia sudah tidak berstatus sebagai istri orang lain, kenapa? Suaminya meninggal atau dia dicerai, nah maka menjadi boleh. Nah, lalu penggalannya dipisah gitu aja lebih enak, yaitu wanita yang masih di masa iddah. Iddah apapun, iddah ditinggal mati suaminya atau iddah maksudnya iddahnya orang lain itu ya. Wanita yang masih di masa iddah dari orang lain, dari suami lain. Suaminya meninggal, dia masa iddah karena suaminya meninggal. Nah, dia masa iddah karena dicerai orang lain, baik dicerai pertama, dicerai kedua, maupun dicerai ketiga, tapi masih di masa iddah, haram untuk dinikahi. Lah kalau wanita itu masa iddahnya dia sendiri, namanya bukan cerai, rujuk. Ya, kan masih di masa iddah. Masih di masa iddah gitu. Nah, dan kalau dia dicerai yang ketiga, nah nanti disebut sendiri, di bawah disebut sendiri, ya. Setelah ini disebut sendiri. Karena itu pembahasan dalam hal ini yang paling enak itu dipisah. Istrinya orang lain tidak boleh dinikah. Yang keempat, wanita yang masih di masa iddah tidak boleh dinikah. Gitu. Adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, wal muhsanatu minan nisa'i, dan wanita-wanita yang terjaga kenapa? Karena dia sebagai istrinya orang lain. Nah, maka itu tidak boleh dinikahi. Illa ma malakat aimanukum, kecuali apabila istri orang lain itu menjadi kalian kuasai. Ai hurrimat alaikumul muhsanatu minan nisa. Makna ayat adalah wanita-wanita yang terjaga. Karena kenapa kok dikatakan terjaga? Karena berstatus sebagai istri orang lain, haram untuk kalian nikahi. Artinya al-mutazawwijatu minhunna, wanita-wanita yang bersuami. Illal musabbayat, kecuali wanita-wanita yang meskipun asalnya dia itu masih punya suami, terus menjadi tawanan perang. Menjadi tawanan perang. Perang orang Islam dengan orang kafir. Perang orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir itu kalah. Terus sebagiannya mati, sebagiannya lari, sebagiannya ditawan. Yang ditawan ini wanita. Wanita yang dalam tawanan. Gitu. Nah, wanita yang dalam tawanan apabila dikuasai oleh orang Islam, misalnya apa? Misalnya dia setelah dibagi, terus wanita-wanitanya ditetapkan oleh khalifah atau oleh pemimpin Islam itu dijadikan sebagai budak.
Nah, jadi itu. Nah, maka akhirnya dia boleh digauli. Kalau dia dimerdekakan boleh dinikahi. Atau dia boleh digauli, terus dia boleh dinikahi dan maharnya adalah merdekanya, yaitu boleh. Nah, intinya bahwa boleh digauli dan juga boleh dinikahi. Gitu ya. Bagaimana dengan suaminya? Otomatis putus dengan suaminya apabila dinikah. Loh, dia punya suami kok, suaminya lari dan istrinya jadi tawanan perang. Terus sama pemimpin umat Islam bahwa hasil rampasannya, hartanya dibagi dan tawanannya dijadikan sebagai budak. Nah itu. Karena itu yang paling penting adalah dalam hal ini kita baca dalilnya dan kita mengikuti dalil, karena kita beragama itu mengikuti yang diturunkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulnya, dan ini ajaran Rasulnya dari Allah SWT. Kita baca hadisnya. Ya. Fa innal musabbayat tahillu lisabiha ba'dal istibra'. Wanita-wanita yang dihasilkan dari tawanan perang, nah itu jadi halal apabila sudah dihakkan kepada yang menawan, jadi budaknya, jadi bagiannya apabila sudah istibra'. Istibra' itu apa? Istibra' itu dinyatakan rahimnya tidak hamil. Nah, untuk mengetahui bagaimana, untuk mengetahui dalam Islam aturannya adalah dengan haid sekali. Kalau enggak haid ya ditunggu sampai haid, enggak haid ternyata hamil ditunggu sampai melahirkan. Itu namanya istibra'. Nah, wa in kanat mutazawijatan, meskipun asalnya dia punya suami. Asalnya punya suami, terus perang, suaminya jadi prajurit orang kafir, istrinya dibawa, atau dua-duanya suami istri jadi prajurit, atau itu suaminya jadi apapun, istrinya jadi prajurit ikut perang, ternyata orang kafir kalah dan jadi tawanan. Yang mati di medan perang meninggal, yang lari menyelamatkan diri, yang ketangkap jadi tawanan. Lalu tawanan ini seorang wanita sama pemimpin muslim ditetapkan dijadikan budak, maka siapa yang dihakkan budak itu, maka dia boleh menggaulinya atau boleh menikahinya. 6. Li hadithi Abi Sa'id, berdasarkan dengan hadis Abu Sa'id radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha jaishan ila Autos. Rasulullah SAW mengirim pasukan ke Autos. Falaqiya aduwan faqataluhum. Akhirnya pasukan ini perang gitu, dengan musuh. Fadhaharu alaihim. Nah, umat Islam menang. Wa asabu sabaya. Dan mereka mendapatkan tawanan-tawanan. Wa kana nasun min ashabi Rasulillah SAW taharraju min ghisyanihinna min ajli azwajihinna minal musyrikin. Dan di antara para sahabat yang mendapatkan bagian tawanan wanita, ditetapkan jadi budaknya, nah kemudian karena asalnya mereka punya suami, para sahabat, di antara para sahabat ada yang enggan untuk menggaulinya. Kenapa? Ya karena dia kan punya suami, masa boleh? Dia kan punya suami, masa wanita kok istilahnya akhirnya jadi dikuasai oleh dua suami. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan ayat fa anzalallahu azza wa jalla al-ayah wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Wanita-wanita yang punya suami haram kalian nikahi kecuali apabila menjadi kalian dikuasai orang Islam dengan cara perang, terus mereka jadi tawanan, terus sama pemimpin dijadikan budak. Nah, maka otomatis mereka menjadi boleh digauli setelah istibra'. Bagaimana dengan suaminya? Dinyatakan putus. Kenapa? Karena bisa jadi suaminya itu suaminya kafir, kemudian pergi dan istrinya jadi tawanan orang Islam. Nah, fahunna lakum halalun idzan qadat iddahunna
iddatuhunna, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, wanita-wanita yang kalian tawan, yang ditetapkan sebagai budak, gitu. Nah, itu halal untuk kalian apabila sudah istibra. Apabila sudah istibra. 6. Kesimpulannya, wanita yang haram dinikahi sementara adalah istri orang lain. Istri orang lain. Gitu. Yang kedua, wanita yang haram yang keempat. Yang keempat, wanita yang haram dinikahi adalah yang masih di masa iddah. Itu kalau kita bisa, sehingga nomornya menjadi sudah 4. Sekarang berikutnya. Yang kelima, wanita yang haram dinikahi sementara adalah yang sudah dicerai 3 kali sebelum dinikah laki-laki lain dan pisah dengan laki-laki lain itu. Wanita yang haram dinikahi sementara waktu, yang nomor 5 adalah wanita yang telah dia cerai 3 kali dan belum menikah dengan laki-laki lain dan dipisah sama laki-laki lain itu. Misal, seorang laki-laki punya istri, istrinya karena permasalahan kamu saya cerai. Pertama, rujuk. Kamu saya cerai, rujuk. Kamu saya cerai setelah cerai 3 kali, maka rujuk tidak boleh. Rujuk nggak boleh sampai masa iddahnya habis. Masa iddahnya habis, si wanita boleh menikah, dia yang habis mencerai 3 kali tidak boleh menikah dengan dia sementara waktu. Sampai kapan suami yang telah mencerai 3 kali ini tidak boleh menikahinya? Sampai wanita itu dinikah sama laki-laki lain dengan nikah yang sah, yang benar, sudah digauli, kemudian sudah dipisah sama laki-laki yang baru. Nah, kalau sudah dipisah waktu masa iddahnya habis, maka suami pertama tadi boleh melamar lagi, kalau diterima boleh menikah lagi. Nah, kesimpulannya, wanita yang haram dinikahi sementara waktu yang nomor 5 adalah yang telah dicerai 3 kali dan dia belum dinikah oleh laki-laki lain. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan dengan firman Allah Ta'ala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du, apabila sudah kalian cerai 2 kali rujuk, ternyata kalian cerai lagi, nah maka setelah cerai yang ketiga fala tahillu lahu, maka ini tidak halal bagi suami yang mencerai 3 kali itu min ba'du, setelah ia mencerainya, hatta tangkih zawjan ghaira, sehingga wanita itu telah dinikahi oleh laki-laki lain. Fa in talaqaha, jika suami yang baru telah mencerainya, fala junaha alaihi ma ayyataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah, maka suami yang pertama itu boleh kembali ke istri yang telah dicerai 3 kali tadi itu karena sudah dinikah sama laki-laki lain, jika kedua belah pihak berpemahaman setelah itu dia akan berumah tangga dengan baik. Kesimpulannya, yang nomor 5, wanita yang haram dinikahi sementara waktu adalah yang telah dicerai 3 kali dan belum dinikah laki-laki lain. Yang kelima, wanita penzina, orang muslim laki-laki tidak boleh menikah dengan wanita penzina sementara waktu. Loh, kok pakai sementara waktu? Iya, sampai kapan? Sampai dia taubat dengan taubatan nasuha dari zinanya. Sampai bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Bagaimana taubat yang sesungguhnya? Sudah tidak jadi penzina lagi. Ya. Nah, dan tidak boleh belum jadi terus kamu saya nikah dan kamu harus berjanji tidak zina lagi, nggak boleh gitu. Sebelum dilamar dia harus sudah taubat dari zinanya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi misalnya begini, ada seorang laki-laki mengetahui bahwa oh itu wanita panggilan, siapapun yang manggil ngasih uang mau gitu, maka umat Islam tidak boleh menikah dengan wanita itu.
Gitu. Bagaimana kalau umat Islam ini mendatangi terus mengatakan ini, gitu, kamu kalau mau bertaubat, saya nikahi. Jadi istri sehingga jadi istri. Gitu. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Dia belum bertaubat sudah dilamar. Tidak boleh. Gitu. Jadi disuruh taubat dulu. Nanti kalau kamu betul-betul taubat, kalau saya masih senang saya lamar, kalau enggak ya enggak. Nah, jadi kayak gitu. Nah, loh kenapa begitu? Karena bisa jadi nanti akhirnya begini. Saya bertobat, kenapa? Karena saya mau dinikahi itu. Nah, itu namanya bukan bertaubat kepada Allah SWT. Gitu. Nah, jadi dia harus betul-betul bertaubat sehingga status sebagai penzina itu sudah bersih di hadapan Allah. Nah, seandainya ada hakim muslim di hadapan hakim muslim. Nah, dan bahkan dalilnya itu juga kebalikannya dibahas. Kebalikannya dibahas maksudnya apa? Laki-laki penzina tidak boleh dinikahkan dengan wanita mukminah. Nah, itu hanya saja pembahasan dalam bab kita kan wanita-wanita yang haram dinikahi sementara waktu. Berarti yang dibahas itu wanita, gitu ya. Nah, adapun dalilnya adalah az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Surat An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrika. Laki-laki penzina tidak boleh menikahi wanita kecuali wanita penzina atau wanita musyrikah. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan wanita penzina tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki kecuali laki-laki penzina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan penzina diharamkan atas orang-orang yang beriman. Nah, aslinya orang yang beriman haram menikah dengan penzina. Lalu yang akhir dikedepankan itu menunjukkan pembatasan yang sangat kuat bahwa tidak boleh penzina kecuali dengan penzina, tidak boleh dengan orang yang beriman. Orang yang beriman tidak boleh dengan penzina. Nah, itu. Lah, tapi di dalam bab seperti ini, murtad, penzina, pencuri segala macam, nah itu apabila sudah kembali ke jalan yang benar, maka status yang jelek sebagai orang kafir, sebagai orang musyrik, sebagai pencuri, pencabul, penzina, status itu semua hilang apabila dia sudah betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya, kalau Islam ya dengan masuk, kalau kafir ya dengan masuk Islam, kalau fasik, nah dia telah meninggalkan kefasikannya. Nah, kalau penzina dia telah meninggalkan statusnya sebagai penzina. Nah, ini yang kita fahami bersama pada pertemuan pagi ini, ya, bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi sementara waktu, gitu. Yang pertama, saudarinya istri atau bibinya istri. Yang kedua, istrinya orang lain. Yang ketiga, wanita yang masih di masa iddah. Yang keempat, istri yang telah dicerai 3 kali sehingga tidak jadi istrinya, atau wanita yang telah dicerai 3 kali dan belum dinikahi laki-laki lain. Dan yang kelima adalah wanita penzina. Semua tadi tidak boleh dinikahi oleh laki-laki mukmin sementara waktu. Apabila statusnya berubah, maka kembali kepada pembahasan normal. Kalau nggak ada penghalang, maka menjadi halal untuk dilamar dan dinikahi. Nah,
Mungkin itu yang bisa kita fahami dengan singkat pertemuan ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.